Dalam video kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang Ninja 250. Yang ingin tahu lebih lanjut, simak terus videonya. Jangan lupa like dan juga subscribe video ini ketika video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih dan selamat menonton. Oke guys, yang akan saya bahas di sini adalah tentang motor Ninja 250. Ya, ini adalah silinder headnya. Jadi motor Ninja 250 itu kenapa cepat panas? Jadi salah satunya yang sudah saya ulas dalam video sebelumnya, nanti akan saya taruh di dalam deskripsi ya. Anda bisa melihatnya di situ. Ini adalah kelanjutannya. Jadi setelah Anda tonton di sana, mungkin ada yang belum maksimal dalam penanganannya. Mungkin motor itu masih mengalami panas yang berlebih. Jadi saya sedikit ulas. Yang pertama, kebanyakan dari kipas radiator yang tidak nyala. Kemudian yang kedua, dari sensor panas. Ketika sensor panas itu rusak, dia tidak bisa memberikan sinyal pada kipas radiator dan akhirnya kipas radiator tidak bisa nyala, dan itu mengakibatkan motor cepat panas. Tidak hanya berlaku di Ninja 250, bahkan di motor-motor lain, bahkan di motor 4 silinder juga sama problemnya. Jika Anda sudah melakukan hal yang saya contohkan di dalam video tersebut, tapi problemnya masih tetap panas, maka yang perlu Anda lakukan adalah melepas ini bagian ini. Ini adalah silinder headnya. Biasanya bagian yang rusak itu ada di sini guys. Nah, ini adalah bagian yang rusak ya, istilahnya sudah waktunya pergantian. Ini adalah packing head ya. Di sini ada dua lubang pistonnya, kemudian di lubang-lubang yang kecil ini adalah sirkulasi dari air radiatornya. Kalau misalkan ini sudah rata ya, ini sudah rata, maka sedikit demi sedikit kompresi yang ada di dalam silinder ini keluar dan mengakibatkan tekanan di dalam sirkulasi air radiator ya. Jika sudah seperti itu, otomatis air yang ada di dalam radiator biasanya keluar secara terpaksa. Biasanya di tandon itu bisa naik ya, sampai netes di dalam netes keluar air radiatornya bisa sampai habis seperti itu guys. Untuk menanganinya Anda tinggal mengganti packingnya. Kalau sudah seperti ini sudah rusak guys ya. Anda tinggal mengganti packingnya yang baru. Ini kodenya, lihat ya. Nah, ini untuk Ninja Karbu. Untuk Ninja Karbu hanya 1 lembar. Kalau untuk Ninja yang FI 2 atau 3 lapis ya, ini sudah sepaket. Harganya ini kisaran 200.000 ya. Packing headnya yang perlu Anda ganti. Untuk packing bloknya selama tidak bocor, tidak diganti tidak apa-apa guys. Oke, ini untuk packingnya. Kemudian kalau motor itu sudah pernah mengalami overheat ataupun panas yang berlebih, biasanya pada sisi ini kelihatan ya. Nah, ini ada sisi hitamnya. Biasanya kalau sudah seperti ini perlu diratakan kembali, yaitu dengan bisa kita lakukan, kita pakai kaca dan amplas, kemudian kita scrub seperti ini sampai pada akhirnya sisi yang hitam ini sudah putih dan juga rata. Kalau toh Anda hanya sekedar mengganti ini packingnya tanpa melakukan ini, biasanya trouble itu akan kembali muncul dan berulang lagi. Jadi itu adalah solusi ketika Anda sudah memeriksa termostat ya, kemudian memeriksa sensor-sensornya, tapi problem itu airnya tetap mendidih di tandon, dan solusinya adalah membongkar silinder head ini guys ya. Ini silinder headnya Ninja Karbu ya. Dan jalurnya air radiator itu di sini ya, di sini, di sisi ini kecil-kecil yang saya bilang tadi. Kalau misalkan packingnya ini rusak ya, nah seperti ini, maka yang terjadi adalah di sini dia masuk ke sisi ini.
air radiator juga bisa masuk ke dalam ruang silinder. Dan biasanya kalau busi itu sering memasukkan seperti air, problemnya juga sama dari ini, packing headnya yang sudah waktunya ganti, guys. Kalau nantinya Anda ini katakanlah ini termulet ya, kalau bahasa Jawa ini mulet ataupun tidak rata dan skrapannya ini terlalu banyak, maka nanti packing blocknya itu bisa Anda kasih 2 untuk mengurangi kompresinya. Tapi kalau Anda ingin motornya itu nendang ataupun powernya lebih, tidak apa-apa, kasih tetap packing 1. Ini nanti disekrap, guys. Jadi seperti itu. Dan untuk klepnya apakah natap? Klepnya nggak natap, masih jauh, guys. Kemudian untuk klemnya ya, jadi ketika mau masang baru ya, walaupun standarnya ini baru, ini sudah ada perekatnya. Cuma kalau saya bilang pengalaman, saya juga pernah tes ya, ini saya lem, akhirnya juga tetap bocor di packing headnya. Ini harus dilem. Biasanya lem yang saya sering pakai adalah lem ini, guys. Ya, ini Tribon Sealant. Dia ini temperatur, dia sangat kuat di temperatur suhu tinggi ataupun temperatur panas. Anda bisa menggunakan lem ini ketika memasang packing head nantinya. Dan kemudian yang juga mengakibatkan packing headnya ini walaupun baru nanti juga bocor adalah ketika pemasangan bautnya ya. Memasang baut ya, ini adalah baut headnya. Jadi ketika masang ini harus ditorsi ya. Agar apa? Agar rata. Karena kalau silinder 1 itu hanya 4 itu tidak masalah. Karena ini 2 silinder ya. Istilahnya tekanan antara satu baut dengan baut yang lainnya ini harus sesuai. Kalau misalkan kurang, biasanya cepat bocor di bagian ini, di bagian silinder headnya ya. Mungkin seperti itu, guys. Harus menggunakan kunci torsi ataupun kunci momen agar kerataan pemasangan silinder headnya ini bisa tepat dan sesuai dengan standarnya, guys. Oke, guys, terima kasih sudah berkenan hadir menonton video yang saya sajikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang ingin tahu lebih jauh bisa lihat di video-video saya yang sudah saya upload. Sudah lebih dari 50 video. Jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.